Pernah nggak kamu merasa ada yang berubah, tapi kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas? Secara status, kalian masih bersama, masih chat, masih bertemu, tetapi suasananya berbeda. Tidak sehangat dulu, tidak seantusias dulu, tidak sepeduli dulu. Kamu mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah dia sedang banyak masalah, atau sebenarnya dia sudah bosan dengan kamu? Perubahan itu tidak selalu datang dengan kata putus. Kadang ia datang pelan-pelan, lewat sikap yang makin dingin, perhatian yang makin berkurang, dan jarak yang makin terasa. Di video ini kita akan membahas 7 ciri-ciri pasangan yang sudah bosan dengan kamu, supaya kamu tidak terus menebak-nebak dan bisa melihat tanda-tandanya dengan lebih jelas. Mari kita mulai. 1. Komunikasi terasa dingin dan minim inisiatif. Salah satu tanda paling awal bahwa pasangan mulai bosan adalah perubahan dalam komunikasi. Bukan soal seberapa sering kalian berbicara, tetapi soal kualitas dan energinya. Dulu mungkin dia antusias menghubungi kamu lebih dulu, bertanya kabar tanpa diminta, atau mencari alasan kecil hanya untuk mengobrol. Sekarang kamu mulai merasa bahwa kamu yang lebih sering memulai percakapan. Jika kamu tidak menghubungi, dia pun diam. Jika kamu tidak bertanya, dia tidak banyak bercerita. Komunikasi terasa seperti kewajiban, bukan keinginan. Perubahan ini biasanya terjadi perlahan, sehingga sulit disadari. Balasan chat menjadi lebih singkat, lebih datar, dan minim ekspresi. Tidak ada lagi rasa penasaran atau respon yang menunjukkan ketertarikan mendalam. Dulu satu cerita bisa berkembang panjang, sekarang hanya dijawab seperlunya. Bahkan ketika kamu mencoba membuka topik yang lebih personal, responnya terasa formal atau terburu-buru. Ini bukan sekedar sibuk, karena orang yang benar-benar peduli biasanya tetap menyisihkan ruang untuk terhubung secara emosional. Minimnya inisiatif juga terlihat dari usaha yang menurun. Dia tidak lagi berusaha memperpanjang percakapan, tidak lagi mencari momen untuk dekat, dan tidak lagi menunjukkan antusiasme ketika berbicara denganmu. Kamu mulai merasa seperti berbicara sendirian, atau berusaha menghidupkan suasana sendirian. Lama-kelamaan, ini membuatmu lelah secara emosional, karena hubungan terasa berat sebelah. Yang perlu dipahami, komunikasi adalah cerminan keterlibatan emosional. Ketika hati masih tertarik, seseorang akan secara alami ingin terhubung. Tetapi ketika rasa itu mulai menurun, komunikasi biasanya menjadi area pertama yang berubah. Jika kamu mulai merasakan jarak yang tidak bisa dijelaskan, tetapi sangat terasa melalui cara dia berbicara dan merespons, itu bisa menjadi tanda awal bahwa kebosanan mulai tumbuh. Bukan berarti semuanya pasti berakhir, tetapi perubahan dalam komunikasi tidak boleh diabaikan begitu saja. 2. Tidak lagi penasaran dengan hidupmu. Salah satu ciri pasangan yang mulai bosan adalah hilangnya rasa ingin tahu terhadap hidupmu. Di awal hubungan, biasanya ada banyak pertanyaan. Dia ingin tahu kamu sedang apa, dengan siapa, bagaimana perasaanmu hari itu, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Rasa penasaran itu muncul karena ada ketertarikan emosional. Namun ketika kebosanan mulai tumbuh, rasa ingin tahu itu perlahan memudar. Dia tetap mendengar ceritamu, tetapi tidak benar-benar menggali. Responnya sekadar, "Oh ya, bagus," atau "ya sudah," tanpa ada lanjutan yang menunjukkan ketertarikan. Perubahan ini sering terasa menyakitkan, karena kamu mulai merasa tidak lagi menarik di matanya. Kamu bercerita tentang pencapaianmu, masalahmu, atau hal yang membuatmu bersemangat, tetapi reaksinya datar. Tidak ada pertanyaan lanjutan, tidak ada diskusi mendalam, tidak ada ekspresi bangga atau empati yang kuat. Seolah-olah apa yang terjadi dalam hidupmu tidak lagi penting baginya. Padahal dalam hubungan yang sehat, rasa ingin tahu adalah bentuk perhatian. Ketika seseorang masih peduli, ia akan ingin terlibat dalam duniamu. Ia akan bertanya bukan karena formalitas, tetapi karena ingin merasa dekat. Sebaliknya, ketika kebosanan muncul, keterlibatan itu menurun. Dia mungkin lebih tertarik membahas hal lain, lebih fokus pada dirinya sendiri,
atau lebih antusias ketika berbicara tentang topik di luar hubungan. Kamu mulai merasa seperti berjalan sendiri tanpa ditemani secara emosional. Hilangnya rasa ingin tahu ini juga membuat hubungan terasa stagnan. Tidak ada lagi percakapan yang berkembang, tidak ada lagi eksplorasi tentang mimpi, rencana, atau perasaan terdalam. Semua terasa datar dan berulang. Jika kamu merasakan bahwa pasanganmu tidak lagi tertarik memahami siapa dirimu hari ini, bukan hanya siapa dirimu di awal hubungan, itu bisa menjadi tanda bahwa keterlibatan emosionalnya mulai menurun. Dan ketika keterlibatan menurun, kebosanan biasanya sudah mulai mengambil tempat. 3. Mudah tersinggung atau cepat kesal. Ketika pasangan mulai bosan, perubahan sering terlihat dari cara ia merespons hal-hal kecil. Dulu candaanmu dianggap lucu, sekarang dianggap mengganggu. Dulu kesalahan kecil bisa dimaklumi, sekarang menjadi bahan kritik. Nada bicaranya berubah, lebih pendek, lebih tajam, atau lebih defensif. Kamu mulai merasa harus lebih berhati-hati dalam berbicara, karena suasana bisa berubah hanya karena hal sepele. Ini bukan sekadar perubahan mood sesaat, tetapi pola yang mulai berulang. Kebosanan sering membuat toleransi menurun. Saat seseorang masih terikat secara emosional, ia cenderung lebih sabar dan lebih ingin memahami. Namun, ketika rasa itu melemah, energi untuk bersabar juga ikut berkurang. Hal-hal yang dulu dianggap biasa, kini terasa membebani. Bahkan kehadiranmu bisa dianggap sebagai tekanan, bukan lagi kenyamanan. Di titik ini, konflik kecil lebih mudah terjadi karena ada jarak emosional yang tidak disadari. Sikap mudah kesal juga bisa menjadi bentuk frustasi yang tidak diungkapkan secara jujur. Alih-alih mengatakan bahwa ia merasa jenuh atau butuh ruang, ia justru melampiaskannya lewat nada bicara yang berubah atau sikap yang lebih dingin. Kamu mungkin mulai merasa serba salah, seolah apapun yang kamu lakukan tidak pernah cukup benar. Perasaan ini perlahan menggerus rasa aman dalam hubungan. Jika kamu menyadari bahwa pasanganmu lebih cepat marah, lebih mudah tersinggung, dan lebih jarang berusaha memahami sudut pandangmu dibanding sebelumnya, itu bisa menjadi tanda bahwa ada perubahan dalam keterlibatan emosionalnya. Bukan berarti setiap konflik adalah tanda kebosanan, tetapi ketika kesabaran dan empati menurun secara konsisten, itu menunjukkan bahwa perasaannya tidak lagi sehangat dulu. Dan ketika kehangatan berkurang, hubungan mulai terasa seperti beban, bukan lagi tempat pulang yang nyaman. 4. Jarang mengajak quality time. Salah satu tanda paling jelas pasangan mulai bosan adalah berkurangnya inisiatif untuk menghabiskan waktu bersama. Dulu mungkin dia yang sering mengajak bertemu, merencanakan kegiatan, atau sekadar mencari alasan untuk bisa duduk berdua. Sekarang ajakan itu hampir tidak pernah datang darinya. Jika kalian bertemu, seringkali karena kamu yang mengusulkan, atau karena situasi yang mengharuskan. Waktu bersama terasa seperti rutinitas, bukan sesuatu yang dinantikan. Perubahan ini biasanya disertai dengan prioritas yang bergeser. Dia terlihat lebih antusias ketika bersama teman-temannya, lebih fokus pada gadget, pekerjaan, atau hobinya. Ketika bersamamu, perhatiannya mudah teralihkan. Percakapan tidak lagi mengalir alami, dan suasana terasa hambar. Bahkan ketika kalian berada di tempat yang sama, secara emosional terasa jauh. Kamu mulai merasa bahwa kehadiranmu tidak lagi menjadi hal yang istimewa baginya. Quality time bukan hanya soal durasi, tetapi soal kualitas keterlibatan. Dalam hubungan yang masih hangat, waktu bersama terasa ringan dan menyenangkan meskipun sederhana. Tetapi ketika kebosanan muncul, bahkan momen yang seharusnya intim terasa biasa saja. Tidak ada usaha ekstra untuk membuatmu merasa dihargai. Tidak ada spontanitas kecil yang dulu membuat hubungan terasa hidup. Semua berjalan datar dan cenderung formal. Jika kamu mulai menyadari bahwa pasanganmu tidak lagi berinisiatif menciptakan momen kebersamaan, dan kamu yang selalu berusaha menjaga kedekatan, itu bisa menjadi tanda bahwa energinya dalam hubungan mulai menurun.
Hubungan membutuhkan dua orang yang sama-sama ingin hadir, bukan satu orang yang terus berusaha dan satu lagi yang sekadar ikut. Ketika keinginan untuk menghabiskan waktu bersama melemah, itu seringkali menjadi sinyal bahwa rasa bosan sudah mulai mengambil alih. 5. Kontak fisik dan keintiman berkurang. Salah satu indikator kuat bahwa pasangan mulai bosan adalah menurunnya keintiman, baik secara fisik maupun emosional. Kontak fisik kecil seperti menggenggam tangan, merangkul, menyentuh bahu, atau duduk berdekatan perlahan menghilang. Dulu sentuhan terasa spontan dan alami, sekarang terasa jarang bahkan canggung. Bukan karena ada konflik besar, tetapi karena dorongan untuk dekat itu tidak lagi muncul secara otomatis. Keintiman fisik dalam hubungan bukan hanya soal romantis atau seksual, tetapi soal koneksi. Sentuhan adalah bahasa tanpa kata yang menunjukkan rasa nyaman dan keterikatan. Ketika seseorang masih memiliki ketertarikan emosional yang kuat, ia cenderung mencari kedekatan secara natural. Namun ketika kebosanan mulai tumbuh, kebutuhan untuk dekat berkurang. Ia tidak lagi mencari alasan untuk menyentuh atau berada di ruang personalmu. Bahkan terkadang terlihat menjaga jarak secara halus. Penurunan ini sering terjadi perlahan sehingga sulit dikenali di awal. Kamu mungkin mulai merasa bahwa kamu yang lebih sering memulai pelukan atau perhatian kecil, dan responnya terasa biasa saja. Tidak ada penolakan terang-terangan, tetapi juga tidak ada antusiasme. Keintiman yang dulu hangat berubah menjadi sekadar rutinitas. Lama-kelamaan, kamu merasa seperti berada di hubungan yang lebih mirip teman serumah daripada pasangan yang terhubung secara emosional. Jika kontak fisik dan kedekatan emosional menurun secara konsisten tanpa ada alasan yang jelas, seperti stres berat atau masalah eksternal besar, itu bisa menjadi tanda bahwa keterikatan batinnya mulai melemah. Keintiman adalah refleksi dari rasa ingin terhubung. Ketika keinginan itu memudar, jarak pun perlahan terbentuk. Dan ketika jarak dibiarkan terlalu lama, hubungan bisa terasa dingin meskipun statusnya masih bersama. 6. Tidak lagi membahas masa depan bersama. Salah satu perubahan yang paling terasa ketika pasangan mulai bosan adalah hilangnya antusiasme membicarakan masa depan bersama. Dulu, mungkin kalian sering membahas rencana jangka panjang, seperti liburan, target finansial, rencana tinggal bersama, atau bahkan pernikahan. Topik itu muncul dengan semangat dan penuh harapan. Namun ketika kebosanan mulai masuk, pembicaraan tentang masa depan perlahan menghilang atau selalu dialihkan. Setiap kali kamu mencoba menyinggung rencana ke depan, responsnya terdengar datar atau tidak pasti. Jawabannya lebih banyak, nanti lihat saja, jalani dulu saja, atau bahkan mengganti topik. Bukan karena belum siap secara realistis, tetapi karena keterlibatan emosionalnya mulai berkurang. Orang yang masih melihatmu sebagai bagian penting dari hidupnya, biasanya secara alami memasukkanmu dalam rencananya. Ketika itu tidak lagi terjadi, ada perubahan dalam cara ia memandang hubungan. Hilangnya pembahasan masa depan juga membuat hubungan terasa stagnan. Kamu merasa seperti berjalan tanpa arah yang jelas. Tidak ada visi bersama, tidak ada tujuan yang disepakati, hanya menjalani hari demi hari tanpa kepastian. Lama-kelamaan, ini menimbulkan rasa tidak aman, karena kamu tidak tahu apakah kamu masih termasuk dalam rencana hidupnya atau hanya bagian dari fase sementara. Jika pasanganmu mulai menghindari pembicaraan serius tentang komitmen dan rencana jangka panjang, padahal sebelumnya ia terbuka dan antusias, itu bisa menjadi tanda bahwa perasaannya tidak lagi sekuat dulu. Bukan berarti setiap orang yang tidak banyak bicara soal masa depan pasti bosan. Tetapi ketika perubahan itu terjadi secara konsisten dan disertai tanda-tanda lain, kamu perlu melihatnya dengan lebih jernih. Hubungan yang sehat bergerak maju, bukan berjalan di tempat tanpa arah yang jelas. 7. Kamu merasa sendirian meski masih bersama. Tanda paling menyakitkan ketika pasangan mulai bosan adalah perasaan kesepian yang muncul di dalam hubungan itu sendiri. Secara status, kalian masih bersama,
masih terlihat sebagai pasangan di depan orang lain. Tetapi secara emosional, kamu merasa sendirian. Kamu tidak lagi merasa benar-benar ditemani, tidak lagi merasa dipahami, dan tidak lagi merasa menjadi prioritas. Ada jarak yang sulit dijelaskan, tetapi sangat terasa. Perasaan ini biasanya muncul dari akumulasi hal-hal kecil, komunikasi yang menurun, perhatian yang berkurang, keintiman yang melemah, dan rencana masa depan yang menghilang perlahan membentuk ruang kosong di antara kalian. Kamu mungkin mulai menahan cerita karena merasa tidak didengar. Kamu mungkin berhenti berharap terlalu banyak karena takut kecewa. Lama-kelamaan, kamu merasa lebih nyaman memendam sendiri daripada berbagi dengannya. Kesepian dalam hubungan berbeda dengan kesepian saat sendiri. Saat sendiri, kamu sadar bahwa kamu memang sendirian. Tetapi ketika bersama seseorang dan tetap merasa kosong, itu jauh lebih berat. Kamu mulai mempertanyakan nilai dirimu. Bertanya apakah kamu kurang menarik, kurang menyenangkan, atau kurang cukup. Padahal seringkali masalahnya bukan pada dirimu, melainkan pada perubahan perasaan yang tidak diakui secara jujur. Jika kamu mulai merasa bahwa keberadaanmu tidak lagi memberi dampak emosional yang berarti dalam hidupnya, dan kamu merasa berjuang sendirian untuk mempertahankan kedekatan, itu adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan. Hubungan seharusnya menjadi tempat pulang yang memberi rasa aman, bukan ruang yang membuatmu merasa sendirian meski tidak sendiri. Dan ketika perasaan itu muncul secara konsisten, bisa jadi kebosanan sudah berkembang menjadi jarak yang nyata. Jika beberapa tanda tadi terasa familiar, jangan langsung panik, tetapi juga jangan mengabaikannya. Kebosanan dalam hubungan bukan akhir segalanya, tetapi juga bukan hal yang boleh dianggap sepele. Yang terpenting adalah bagaimana kamu meresponsnya. Apakah kamu memilih diam dan berharap semuanya kembali seperti dulu? Atau kamu berani mengajak bicara dengan jujur dan dewasa? Hubungan tidak hancur karena bosan semata, tetapi karena dua orang berhenti berusaha memahami satu sama lain. Jadi sebelum menyimpulkan yang terburuk, pastikan kamu sudah melihat situasinya dengan jernih dan mengambil sikap yang matang. Sampai bertemu di video berikutnya.